Puncak peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun atau 1 abad digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Acara ini dihadiri ribuan warga NU. Selain warga NU, acara turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selain itu, hadir juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Ketua Umum NU Yahya Holil Satkuf atau Gus Yahya mengungkap harlah 1 abad NU dirayakan setelah melalui dinamika panjang. Negara perlu NU kuat. Negara perlu NU kuat. Kenapa negara perlu NU kuat? Kalau NU kuat, Indonesia akan kuat. Bagaimana caranya NU kuat? NU kuat itu ada apabila jamiah NU itu kuat makan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu sehat. NU kuat itu apabila jamaah NU itu kenyang. NU kuat itu apabila jamaah NU itu ada pekerjaan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu dompetnya tebal. Setelah didahului dengan hujan lebat pagi tadi dan juga didahului dengan dinamika yang tidak kalah lebatnya, hari ini kita rayakan, kita peringati harlah 100 tahun Masehi Nahdlatul Ulama sebagai Nahdlatul Ulama yang satu. Sementara itu, Gus Yahya menyebut Presiden Prabowo yang diundang dalam acara berhalangan hadir lantaran ada tugas lain yang harus diselesaikan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait kasus alih fungsi lahan. Namun, Kejaksaan Agung belum menjelaskan secara detail hasil penggeledahan tersebut. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit. Kejaksaan Agung menyebut penggeledahan dilakukan di 6 lokasi yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur, Kemang, Jakarta Selatan, dan Bogor, Jawa Barat. 6 penggeledahan digelar pada tanggal 28 hingga 29 Januari lalu. Dari penggeledahan itu, Penjagung mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik. Saya benarkan dulu, memang ada penggeledahan ya beberapa waktu lalu. Itu di beberapa tempat, mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang nanya ke saya apakah itu masalah tata kelola tambang. Itu bukan, itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri sawit. Kalau penggeledahan itu kita akan mencari barang bukti dan alat bukti, jadi tidak harus diperiksa. Jadi suatu konteks yang berbeda di situ ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti. Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 periode sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjadikannya tersangka. Sedikit dulu, apa yang bisa disampaikan hari ini agak cepat ini cepat. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjadikannya tersangka. Yakut menjalani pemeriksaan di KPK selama 4 jam lebih. Usai pemeriksaan, Yakut mengaku sudah menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan penyidik. Ya, saya dipanggil kembali
Sambil jalan ya? Iya, sambil jalan aja. Ya, ayo. Untuk memberikan kesaksian atas saudara Iswah, gitu ya. Itu aja. Terkait kerugian negara ditanya dulu. Ya, sebelum tahu, ya. Saya mohon izin ya. Saya mohon izin lewat ya, Mas. Mohon izin ya, mohon izin ya. Mohon izin, Mas. Mohon izin lewat, Mas. Sementara KPK bersama BPK fokus memeriksa kerugian negara dalam kasus ini. Selain itu, KPK menyebut pemeriksaan untuk melengkapi dan mendukung proses pemeriksaan korupsi kuota haji 2023 hingga 2024. Kemudian terkait dengan perkara haji, sepekan ini juga kami KPK bersama BPK fokus melakukan pemeriksaan khususnya untuk materi penghitungan kerugian keuangan negara. Termasuk hari ini KPK bersama BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dengan materi yang memang masih fokus untuk penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan full dilakukan oleh kawan-kawan dari BPK. Dan pemeriksaan hari ini tentu untuk melengkapi, mendukung proses penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji yang penyelenggaraannya tahun 2023-2024. Diketahui KPK mengumumkan Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji pada 9 Januari 2026 lalu. Yakut ditetapkan tersangka bersama ex-staf susnya Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 19 demonstran yang terlibat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025 lalu divonis bebas bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembebasan pengunjuk rasa dari Lapas Salemba disambut haru bahagia keluarga. Syukur. 10 bulan jalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Selama proses persidangan, 19 demonstran yang ditahan karena ikut dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada akhir Agustus 2025 akhirnya dibebaskan. Keluarga yang telah menunggu di depan gerbang langsung menyambut dengan haru bahagia. Beberapa tahanan juga melakukan aksi sujud syukur yang kemudian memeluk anggota keluarga mereka. Para demonstran ini sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu di depan gedung DPR RI. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi hukuman pidana penjara selama 10 bulan kepada masing-masing terdakwa dan langsung bisa bebas setelah dihitung masa penahanan hingga persidangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil Ford Cayenne berplat nomor Dinas Kementerian Pertahanan ternyata bodong yang ditemukan di area Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sebuah mobil mewah Ford Cayenne ini memakai plat Dinas Kemenhan terparkir di area Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mobil ini menggunakan plat nomor Kemenhan. Nomor registrasi 5021200. Ternyata plat nomor yang terpasang palsu. Kemenhan RI memberikan klarifikasi bahwa mobil mewah tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris resmi. Mobil telah ditarik ke Polres Jakarta Timur beserta pengemudinya.